Selamat datang di Kantong Bahasa. Salam sejahtera semuanya. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur fabel dan jenis-jenis fabel. Jika kamu masih ingat materi yang lalu apa itu fabel, berarti kamu telah menyimak dengan baik apa itu fabel. Fabel ialah merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Yang pertama, perlu kita tahu fabel memiliki dua jenis. Yang pertama fabel alami dan yang kedua fabel fantasi. Fabel alami yaitu cerita yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Kura-kura diberi watak lamban, singa berwatak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan latar alam, contohnya hutan, sungai, kolam, danau, dan lain-lain. Jenis fabel yang kedua yaitu fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini yaitu cerita binatang dengan memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contoh judul, singa pemalu yang berulang tahun di rumah makan. Latarnya bukan di alam, melainkan dunia nyata. Di warung, di rumah, jalan raya, sekolahan, di toilet, dan lain-lain. Watak aslinya berubah dari kehidupan asli binatang tersebut. Struktur fabel. Ada 4 bagian struktur fabel. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Pertama, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Letak orientasi berada pada bagian pertama awal cerita, ditandai dengan pengenalan para tokohnya, latar tempat dalam cerita, dan waktu kejadian atau peristiwa. Dapat kamu amati cerita berikut yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Bagian orientasinya, siang hari itu suasana hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, bagian ini ialah bagian orientasi. Dapat dipastikan dari isi kalimatnya yaitu mengenalkan siapa para tokohnya, ada kancil dan gajah. Lokasi hutan, sedangkan waktunya siang hari dan ditandai peristiwa berjalan-jalan mencari air di saat yang sangat terik kepanasan. 2. Komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain, komplikasi menuju klimaks. Pada bagian ini dalam cerita ditandai dengan kepanikan para tokoh. Permasalahan muncul, pertikaian dan sebagainya. Dapat dicontohkan dalam judul cerita yang sama, si kancil di tengah perjalanan melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana caranya naik ke permukaan atas. Nah, dalam hal tersebut, kepanikan yang dibuat kancil termasuk kriteria komplikasi atau munculnya sebuah masalah. Masalahnya ialah kancil tidak dapat naik ke atas kolam. 3. Resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah pada bagian ini adalah jawaban dari komplikasi. Permasalahan diselesaikan oleh para tokoh dengan cerita yang sama. Gajah yang baik hati. Gajah memberikan pertolongan pada kancil
namun dengan sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh sang kancil. Pak Gajah pun akhirnya menolong si kancil. 4. Koda. Nah, bagian ini boleh ada, boleh tidak. Namun, bagian terakhir dari struktur fabel ini berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah cerita fabel. Bagian ini merupakan struktur terakhir dari cerita fabel. Letaknya ya pasti di bagian akhir, berisi nasihat dan moral yang dapat kita petik. Bagian akhir dari cerita fabel, gajah yang baik hati. Sejak itu kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan kepada beruang dan binatang lainnya. Pesan moralnya, memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, maka akan celaka. Ciri kebahasaan. Bagian ini merupakan bagian bahasa yang digunakan dalam cerita. Pertama, menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan. Kedua, penggunaan kalimat langsung, dialog para tokoh. Ketiga, menelaah penggunaan kalimat langsung. Yang pertama, mudah diimajinasikan. Contoh, kata yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Bagian kedua, penggunaan kalimat langsung berupa dialog para tokoh dengan ditandai tanda petik 2. Bagian ketiga, menggunakan kalimat langsung tidak formal seperti percakapan sehari-hari. Ciri kalimat langsung menggunakan tanda petik, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Kata diganti orang pertama dan orang kedua. Contoh, aku, saya, hamba. Ciri kalimat tidak langsung, tidak menggunakan tanda petik. Intonasi membacanya datar. Terdapat perubahan kata ganti orang. Terima kasih telah menyimak materi yang telah disajikan. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol merah dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal materi berikutnya. Komen jika ada pertanyaan, like dan share jika video ini membantu dalam belajar. Salam Kantong Bahasa.